yang saya rasa sih saya berpikir kalau saya itu hanya rematik biasa. Ibu pernah cek ke dokter? Enggak sama sekali. Kenapa enggak? Karena kata suami saya bilang gini, mungkin kamu ini nggak bisa dingin kakinya, gitu. Betul. Jadi bukan rematik? belum dicek dan saya Asam urat juga belum dicek. Cuma adanya tapak kaki saya sakit itu tiba-tiba. Jadi kadang-kadang mulainya itu udah 4 bulan terakhir ini. Mulainya. Sekarang masih sakit kah? Kalau sekarang lagi enggak, tapi ada hari-hari tertentu. Tapi suatu waktu itu sakit kembali. Jadi nggak bisa berdiri ya? Sampai saya nggak kuat berdiri. Oke. Itu sih. Di rumah sering lihat genderuwo nggak? Genderuwo sih, genderuwo ini enggak sih. Cuma sebelah rumah saya itu rumah kosong 3 tahun nggak ditempatin. Dia bangunan kosong yang nggak nerus pembangunannya, sebelah banget sama rumah saya. Itu rumah sepupu saya, nggak lanjut pembangunannya. Itu kosong. Apa-apa? Nggak pernah lihat apa-apa sih sebenarnya ya. Di rumah ibu tinggal cuma kadang-kadang saya aja? kebawa mimpi. Apa mimpinya? Mimpi itu kadang-kadang saya aneh-aneh mimpinya. Mimpi orang tua saya yang sudah meninggal. Diajakin nggak pergi bareng-bareng? Ya? Orang-orang yang sudah meninggal itu memberikan mimpi. Ikut saya. Pernah nggak? Oh, pernah waktu itu. Itu saya bermimpi ketemu almarhum bapak. Cuma dia bilang, Kak, jangan tinggalin saya. Saya sakit karena memang saya dekat sama almarhum, anak yang paling dekat sama dia. Tapi pada saat itu saya mau gitu dekat dia, saya nggak mau ninggalin dia. Nah, pada saat di mimpi saya itu saya melihat teman-teman kuliah saya pada zaman yang lalu itu jalan. Terus almarhum bapak saya, ya sudah kamu jalan. Katanya jalan, ikutin teman-teman itu. Jadi saya tanya sama almarhum, saya bilang, kenapa papi kan bilang katanya sakit, nggak mau ditinggalin, kenapa papi suruh saya pergi gitu. Dia bilang nggak apa-apa, pergi. Akhirnya saya ikut teman-teman saya. Itu saya pernah. Itu pertanda apa, Roy? Jadi diajak oleh orang yang sudah meninggal lewat mimpi untuk pergi bersama. Mitos atau fakta? Mitosnya adalah ketika orang tersebut mimpi dan mengiyakan untuk pergi, konon katanya dia akan ikut pergi dan meninggal dunia. Namun mitos ini belum bisa saya patenkan atau saya buktikan karena belum ada laporan-laporan yang sangat signifikan ketika saya meriset kasus ini. Jadi banyak orang yang dimimpin lalu mengiyakan tapi nggak mati-mati. Oh iya, tapi gini Kak Roy, 6 bulan terakhir ini saya ada kejadian yang benar-benar di ujung maut. Apa itu? Setelah mimpi ketemu almarhum. Suatu hari saya boncengan dengan anak saya yang balita, itu tiba-tiba aja tanpa sadar saya pegang, kan saya bawa motor. Dia itu naik motor saya, naik ke atas. Pada saat itu kan saya lagi ke apotik cari obat. Dia turun, saya bilang naik deh. Dia naik, terus ke motor saya, dia megang gas, gitu. Itu jalan raya benar-benar yang lalu lalangnya motor dan mobil. Tapi gitu. Mukjizat ya Mbak ya Kak. Itu kan saya masih diselamatkan jatuh. Anak saya duluan yang jatuh di ini apa namanya, di tengah-tengah jalan raya tuh. Jatuh, alhamdulillah, dalam arti masih diselamatkan. Tulis kata saya mukjizat. Saya tuh udah di ujung maut sebenarnya. Setelah mimpi dari almarhum saya itu, saya berpikir gini, sebenarnya sih saya pas dari kejadian itu saya berpikir gini, sebenarnya mungkin saya mau diajak sama almarhum, tapi saya masih diberi kesempatan sama Tuhan gitu loh. Nah pada saat anak saya jatuh duluan, itu mobil sama motor berhenti semua. Pas berhenti semua, saya mau ditabrak mobil. Saya sadar waktu itu kan, cuma karena memang gasnya belum habis, motor itu berhenti dan saya mau nabrak mobil. Pas pada saat saya ingat, ya Allah gitu kan, dan akhirnya banting setir motor saya itu saya langsung jatuh bubrak. Jadi sakit ini saya, tulang rusuk saya itu
pas Itu sudah kejadian sakit. kedua? Itu kejadian yang kedua. Oke, Yang ke satu baik. saya Ya, sama anak itu. uh. Baik, Ibu Rita. Ibu Rita mau lihat Roy. ke sini yuk. Silakan. Ini menggambar satu makhluk yang ini cukup seram Tapi sih. tunggu. Ini apa ya, Roy? Sebelum lihat, jangan terlalu fokus. Hanya sekedar lihat. Iya. Jangan itu ya, jangan diliatin merah-merah yang itu. Lihat sekilas, nggak boleh lihat dalam. Kalau pernah lihat ini kah? Ini semacam genderuwo gitu ya, Roy? Di belakang rumah kamu, di bagian belakang, itu ada sesuatu yang berantakan berhubungan dengan botol plastik dan kardus dan segala macam. Ingat gak? Ada. Ya kan? Ada. Di situ tempatnya dia. Ada di rumah. Tapi jangan dilama-lama, saya nggak mau kamu kesurupan. Udah, Bu. iya. Ibu Di Rita sini silakan balik lagi. tempat duduknya. Nah, sekarang adanya makhluk halus ini ada di bagian yang saya bocorkan tadi. Sebenarnya ada pertanyaan menarik. Dari mana sih asalnya genderuwo ini? Dari pembalut. Oh, yang waktu itu dikirim, dilempar. Belum selesai-selesai. Saya ingin nanyakan pada Ibu Rita. Ibu Rita punya anak perempuan nggak? Enggak, laki semua. Dan asisten rumah tangga? Enggak, saya kerjain semua. Berarti satu-satunya wanita itu di rumah adalah Ibu Rita sendiri. Iya benar, benar saya sendiri. Berarti nggak ada target lain selain Ibu Rita dibikin tewas dalam apapun. Maksud saya dibuat jatuh. Karena memang genderuwo ini biasanya mengincar wanita perempuan. Iya benar. Tapi saya berpikir gini loh, saya nggak habis pikir ya ada orang yang jahat Itu gitu dia. loh. Ibu merasa punya musuh nggak atau saingan bisnis? Saya Waktu sih Ibu buka salon itu ada yang terganggu nggak? kayak kalau melihat kiri kanan ini apa namanya yang buka usaha salon, memang ada dalam arti gini, mereka itu semenjak salon saya buka, mereka agak sepi itu sih sebenarnya. Gitu loh. Tapi setelah Ibu usaha salonnya turun, mereka gimana? Jadi rame? Nah, saya udah pernah melihat ada orang yang datang pura-pura jadi customer, itu pun yang ngomong karyawan salon saya. Pas dia ketahuan satu, mungkin dia mau cek ini salon saya ramai atau enggak gitu loh. Terus yang kedua, orangnya sudah ketahuan kalau dia itu sebenarnya mau lihat sistem salon saya seperti apa gitu loh. Dan akhirnya pun yang satu itu buka salon, tapi sebelum dibuka salon dia melirik salon saya dulu. Baik, silakan Roy. Apa yang kamu lihat dari belakang Ibu Rita? Saya masih ngelihat peristiwa 3 tahun lalu sama sekarang 2018 ya. Masih menaungi Ibu Rita dan masih kayak pisau dan masih kayak gini. Sewaktu-waktu kalau misalnya Ibu Ritanya lagi lemah, saya takutnya dia celaka seperti itu. Aduh jangan. Mungkin makhluk halus tidak akan giniin, tidak akan pernah, karena saya belum pernah lihat sejarah realnya makhluk halus langsung megerk gitu. Tapi dia mempengaruhi jaringan pikiran otak untuk melakukan sesuatu yang buruk gitu loh. Oh, justru dia melakukan sendiri? Iya, Ibu Rita juga nggak pernah ada riwayat. Percobaan bunuh diri itu nggak pernah kan, Bu? Enggak, cuma saya itu kalau di rumah itu kadang-kadang emosi. Itu emosi datangnya dari itu tuh. Terus itu yang satu lagi kejadian saya yang benar-benar sakit kepala, benar-benar sakit kepala saya. Mungkin nggak ya aura, atau bukan aura, tapi Ibu Rita itu dirasuki oleh makhluk ini. Boleh kita lihat wajahnya biar kelihatan, boleh turunin Ibu. Oh iya, kamu korban santet 100%. Kok tega gitu ya? Oh sorry, mohon maaf. Saya lihat nama Linda, itu siapa ya? Ya? Linda. Boleh dipakai lagi, Bu, Mas? Linda. Ibu ingat salah satu karyawan ada nama Linda? Rambutnya panjang segini dan keriting ini. Atau customer? Pelanggan? Banyak nama Linda.
memang yang saya kenal banyak nama Linda. Dulu pernah jadi bos saya. Tapi saya keluar dari salonnya.